Hari ini jumpa lagi ya kita ya, Bapak dan Anak Maldini Channel. Dan teman-teman, siang ini kita akan mengeksplor sedikit tentang Kampung Radamata, terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya di Kota Tambolaka. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang sedikit tentang Kampung Radamata, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sedikit bingung, karena kalau tidak salah di Pulau Sumba ada dua nama Radamata, satu di wilayah Tambolaka, yang satu di Kabupaten Sumba Timur di Wengapu. Jadi mungkin saya bisa ajak teman-teman untuk sedikit mengetahui sejarah Kampung Radamata, yang nama asli Radamata itu berasal dari wilayah Sumba Barat Daya di Kota Tambolaka ya. Oke, ikuti terus channel kami ya. Ya, kita sedikit melihat aktivitas warga Kampung Radamata, Kabupaten Sumba Barat Daya di wilayah Tambolaka. Halo Bab Dedi. Jadi karena suasananya panas, makanya di wilayah pesisir ini memang harus ada rumah alang ya, terbuat dari ilalang atapnya, karena memang daerah panas. Jadi kalau siang hari ya, di sela-sela kesibukan ketika beristirahat pastinya warga Kampung Radamata itu nongkrong di rumah alang karena memang sejuk. Jadi ini sambil habis ngobrol, makan sirip pinang ya. Ini sebenarnya keluarga saya, ada kakak ipar saya, kakak laki-laki, ada istri saya, ada kakak-kakak ya, saudara-saudara dari ini semua adalah saudara dari istri saya. Oke, kita akan jalan-jalan sebentar untuk melihat kondisi Kampung Radamata. Sisi lain dari warga Kampung Radamata pada umumnya bekerja sebagai wira swasta. Jadi kalau setiap rumah melihat model seperti ini, itu pastinya kandang babi. Pada umumnya orang Sumba memelihara babi, seperti dalam konten-konten saya yang sebelumnya menjelaskan tentang kenapa orang Sumba harus memelihara babi ya, seperti ini. Mungkin kita bisa lihat sedikit ya isinya ya. Nah, seperti ini. Jadi memang segala sesuatunya dibuat sesederhana mungkin, seperti itu. Jadi memang memelihara babi itu wajib. Ya, seperti ini. Halo Maldini. Ini beberapa sisi lain rumah warga Kampung Radamata. Disebut rumah bertingkat karena bagian dasarnya atau di bawah kolong itu sebagai tempat penyimpanan hewan, sedangkan bagian atas itu tempat tidur untuk manusia. Selain rumah alang, memang rumah permanen ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada umumnya masyarakat Sumba sudah membuat rumah permanen dan atapnya terbuat dari seng, tetapi ada arsitektur rumah adat orang Sumba tetap dipertahankan walaupun memakai seng. Dan kita akan melihat rumah asli orang Sumba dan juga termasuk di Kampung Radamata yang memang harus memiliki menara.
Ya teman-teman, kita bisa lihat ini adalah rumah adat orang Sumba. Dulunya terbuat dari alang, tetapi perkembangan zaman dan atapnya diganti dengan seng. Dan seperti ini modelnya, harus ada menara. Kalau di Jawa rumah joglo, tapi bagian atapnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau di Sumba memang bagian atapnya itu harus tinggi. Jadi kalau dari kejauhan juga bisa dilihat seperti topi ya, tapi ya seperti itulah. Ini rumah adat. Dan di kampung Radamata ini adalah rumah besar dari Rato Radamata. Rato itu artinya seperti raja, dan rumah ini adalah rumah pertama, rumah besar orang Radamata. Ya, ini Rato Radamata sudah memiliki beberapa keturunan. Ya, ini yang pas lewat ini adalah mertua saya. Ini termasuk anak dari Rato Radamata dan beberapa anaknya yang berada dalam wilayah kampung. Kalau teman-teman bisa melihat di salah satu sisi ini sebenarnya kuburan, dan ini adalah kubur dari Rato Radamata. Kita akan melihat ya seperti apa bentuk kuburnya dan kenapa harus bagian depan rumah. Ya, kubur orang Sumba memang harus terletak di bagian depan rumah. Itu sebagai bentuk bahwa dalam pemahaman orang Sumba, sebelum mengenal agama yang diakui negara saat ini, orang Sumba memiliki agama atau kepercayaan yang disebut Marapu. Dan dalam kepercayaan Marapu, yang sudah meninggal artinya dia harus berada dalam posisi yang di depan sebagai bentuk penghargaan. Dan ya seperti ini kenapa harus ada di bagian depan rumah. Dan ini kita lihat adalah kubur dari Rato Radamata. Ya, dalam perkembangan zaman kuburnya sudah terbuat dari keramik dan ya seperti ini. Dan ini bagian pintu depan, tetapi sudah ditutup permanen, artinya bahwa beberapa jenazah, jasad-jasad keluarga besar Radamata yang sudah meninggal berada di dalam dan sudah ditutup mati. Ya, halo Maldini, Maldini tetap ikut Bapak. Jadi seperti ini model kubur orang Sumba. Dulu terbuat dari batu asli yang memang dipotong dan harus ditarik, tapi dalam perkembangan zaman juga memang sudah sangat sulit ditemukan, bahkan juga anggaran besar sehingga dibuat dari bahan semen. Ya, seperti ini sedikit beberapa sisi dari rumah besar kampung Radamata, rumah dari Rato Radamata. Dan teman-teman, kalau di sebelah sana melihat ada begitu banyak kubur, nah ini adalah kuburan keluarga Radamata. Jadi yang tadi yang kita lihat ini adalah kubur dari Rato Radamata. Untuk semua turun-turunannya ya, karena memang semua tidak harus masuk dalam kubur sehingga dibuat kubur, dan sudah pasti ada di bagian depan rumah. Dan ini semua adalah kuburan keluarga besar di Radamata. Kita bisa lihat di sini. Jadi ada beberapa kubur besar, dan seperti teman-teman ketahui bahwa posisi kubur harus di depan rumah karena kepercayaan agama Marapu, ia meninggal itu tidak boleh berada di belakang rumah. Dan artinya di dalam proses penyembahan bagi orang yang masih beragama Marapu, yang percaya kepada roh-roh, arwah-arwah orang mati, itu memang posisinya yang sudah meninggal itu harus di depan rumah. Ya mungkin itu sedikit yang saya bisa ketahui, sehingga kenapa alasan kubur orang Sumba itu harus di depan rumah, tidak boleh di belakang. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya ya hampir sama, hanya ukurannya yang berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung. Jadi kalau ini adalah kubur dari bapak mantu saya, adik dari bapak mantu saya. Dan ini adalah kubur bapak mama mantu, bapak mama mertua saya. Ini ya.
kubur dari Bapak Leo Lede dan Ibu Regina Lede. Ini juga adalah saudara, ini juga adalah orang tua. Kuburnya besar, itu juga orang tua. Dan kalau kita melihat ada kubur-kubur kecil seperti ini adalah kubur anak-anak yang masih kecil, bahkan ada yang masih bayi. Jadi ukurannya sesuai dengan umur, bahkan juga tingkatan ataupun juga kedudukan dalam keluarga, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak. Dan memang rumah besar dari Ratu Radamata yang harus paling besar dan tinggi. Oke teman-teman, tadi saya sudah sempat sedikit cerita tentang kenapa Radamata di Sumba ini harus dua kampung Radamata. Nah, jadi ceritanya sebenarnya bahwa saudara perempuan dari Ratu Radamata berasal dari sini dan menikah dengan orang Sumba Timur, menikah dengan Umbu Haramburu Kapita. Dia juga adalah pernah menjabat sebagai bupati di wilayah Sumba Timur, sehingga sebagai bentuk penghargaan Umbu Haramburu Kapita terhadap istrinya, lalu juga di tempat domisilinya di Wengapu, mengesahkan ada satu buah kampung disebut Kampung Radamata. Jadi cerita yang sebenarnya itu seperti itu, sehingga jika ada teman-teman yang berpikir kenapa ada dua kampung Radamata, yaitu tadi bahwa istri dari Umbu Haramburu Kapita berasal dari kampung ini yang adalah saudara perempuan dari Ratu Radamata yang rumahnya di sini. Jadi itu sedikit cerita kenapa kronologinya seperti itu, bahwa kenapa bisa di Sumba Timur ada kampung Radamata. Jadi kalau teman-teman juga masih penasaran, bisa nanti tanya-tanya, bisa komen di YouTube ya, di channel saya, tentang hal-hal yang mungkin masih ingin diketahui oleh teman-teman berkaitan dengan hal-hal yang terjadi atau seperti apa kondisi wilayah di tempat ini, di Kampung Radamata, sehingga nanti kita bisa berbagi ya. Mungkin itu beberapa hal, nanti saya ajak teman-teman untuk jalan melihat beberapa sisi rumah-rumah dalam warga Kampung Radamata di tempat ini. Oke, ikuti terus saya ya. Oke, itu tadi yang kalau kita lihat di sana itu adalah anak dari Ratu Radamata. Ini adalah rumahnya, ini juga adalah anaknya. Jadi semua dalam kampung ini adalah anak-anak dari Ratu Radamata. Ini adalah cucunya, rumah ini adalah anaknya, itu adalah anaknya, sebelah sana itu cucunya. Sambil kita jalan-jalan ya, melihat beberapa sisi di Kampung Radamata. Suasana cukup panas karena di daerah pesisir ya. Ini tadi ya, rumah ini adalah rumah anak laki-lakinya, ini rumah anak perempuan, ini adalah rumah cucu, sebelah sana juga cucu ya. Bersama dengan anak saya Maldini, kita mengeksplor sedikit tentang Kampung Radamata. Jadi di bagian bawah sana itu sebelumnya adalah lahan dari Ratu Radamata yang dulunya adalah sawah, hamparan sawah yang cukup jauh, tapi kemudian sudah beberapa ya, salah satu bukit ini sudah beralih tangan ke pemilik hotel Sinar Tambolaka, itu dapat dilihat. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke Sumba jangan khawatir, ada begitu banyak hotel, bahkan juga akan dimanjakan dengan fasilitas yang kelas wahid, jangan ragu. Jadi ya, ini dulu adalah hamparan sawah semua dari tanah milik Ratu Radamata. Dan
Sekarang sudah bangunannya yang dulu ini adalah kampung, tapi sudah berkembang zaman, sudah bangunannya sudah besar, sudah bertingkat. Ini adalah rumah anak perempuan. Jadi dari ujung sana, dari persimpangan jalan utama masuk ke kampung ini lewat jalan ini, Kampung Radamata, dan terus ke arah atas sana dan mentok sampai ke atas jalan buntu. Jadi jalan masuk ke Kampung Radamata ya cuma satu, jalan masuk dan jalan keluar, tidak ada jalan lain karena di belakang sana sudah tembok pembatas Keuskupan WE Tabula. Ayo Maldini, ayo Maldini. Ayo Maldini. Ajak teman-teman, ayo bilang. Ya, ayo teman-teman, kita ikuti Maldini ya, kita jalan-jalan untuk melihat sedikit kondisi dari Kampung Radamata ya. Ini adalah kampung dari leluhur Maldini. Karena istri saya berasal dari kampung ini. Seperti ini kesibukan warga kampung. Itu adalah paman dari Maldini, baru habis petik jambu. Jadi kesibukan warga masyarakat sini ya bertani dan di sini menghasilkan banyak jambu mente. Nah, ini adalah paman, om kandung dari Maldini ini. Oke, ya kita berbincang-bincang dengan generasi ketiga dari Ratu Radamata. Kalau tadi teman-teman bisa lihat ketika saya bincang-bincang sendiri, mungkin banyak teman-teman yang sampai ini orang ini dia karang-karang. Nah, ini saya ketemu langsung dengan generasi ketiga dari Ratu Radamata. Ya, cucu kandung dari Ratu Radamata ya, ada Bapak Lodo, ada Bapak Paulus. Itu yang berjalan ke belakang itu Om, itu suami dari anak mantu. Ini juga generasi ketiga dari Ratu Radamata, Mama Egi. Iya, Bapak, saya mau tanya, kenapa itu Kampung Radamata bisa ada yang di Wengapu? Nah, itu kenapa? Sebenarnya Kampung Radamata yang sebenarnya asalnya dari Wengapu atau dari sini di Tambolak? Nah, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu sudah dari 20 tahun yang lalu. Ya. Saya kalian I give the thinking of description, artinya saya berikan pemikiran dalam keterangan tentang sejarah ini. Kenapa Radamata itu ada di Sumba Timur? Tepatnya di kompleks birokrasi pemerintahan dengan DPR. Radamata itu karena umbu orang Burukapita, Bupati Sumba Timur, istrinya itu saudara kami, Bepa Kalumbang. Dia dipiara oleh Nenek Radamata untuk kenang Ina Manara. Ina Manara. Bepa Kalumbang alias Ina Manara. Bepa Kalumbang alias Ina Manara. Oke. Karena dia tinggal di nenek piara dia. Jadi untuk mengenangkan memori in the life, jadi dia minta nama. Kalau bisa, ini kan terbupati dikasih pindah ke tempat yang ketinggian, takut nanti tsunami dan lain-lain, dan kerendahan untuk memori, untuk kenang-kenangan untuk nenek. Jadi mereka secara adat minta nama Radamata untuk dipakai ke sana, pakai adat ini. Oh, jadi pindah nama itu tetap juga harus pakai adat ya? Minta izin. Ya, kan dia dari Laura. Iya, Laura. Radamata ini dia bahasa Laura, dua suku kata. Iya. Rada dan mata. Rada artinya tinggi, mata memandang. Ya, untuk kenang-kenangan, untuk balas jasa orang tua kan tidak mungkin. Iya. Untuk mengingatkan sweet memory, kenangan manis. Asik. Jadi dipindahkan nama ke sana. Arti pindah dalam kutip sementara untuk nama berikutnya, nama second kedua begitu. Bukan aslinya di sini sudah. Oke. Iya. Ya, begitu ya. Satu kenang-kenangan juga. Kenapa desa di sini dikasih nama Desa Radamata? Kan mengingat jasanya nenek ini. Iya. Karena nenek dia suka banyak orang, suka lindung orang, suka melayan orang. Iya. Jadi desa ini karena dia ada punya pelabuhan udara dan laut, jadi Desa Radamata. Karena katanya jadi Radamata, tapi yang sebenarnya Radamata sebenarnya. Oke, ya sebelum kita bincang-bincang selanjutnya, Bapak Lodo, Bapak Paulus, saya mau bilang ikuti terus channel kami ya, Bapak dan Anak Maldini Channel, supaya bisa terus mendapat informasi tentang hal-hal yang menarik berkaitan dengan budaya Sumba ya. Ya, terima kasih. Oke, saya mau tanya Bapak Paulus. Bapak Paulus, Ratu Radamata dulu kaya ya? Ya, kaya. Ada dua memang yang kaya di Lura.
Ratu Kodaka dengan Ratu Radamata. Ratu Kodaka dan Ratu Kodaka Ratu Sukugeli. dengan Ratu Radamata. Itu Iya. yang ada nama. iya. Bagian barat kita punya nenek ini Ratu Radamata, bagian timur Ratu Kodaka. Iya. Jadi kalau ada permasalahan hewan masuk di kita itu ada masalah. Iya. Ada masalah. Sehingga walaupun ada masalah tetap dorong kompromi karena antara Ratu Radamata dengan Ratu Kodaka bukan orang lain. Iya. Walaupun dalam sejarah itu dorang itu bermusuhan, Iya. tapi tetap hanya karena politik saja. Pergolakan Tetap politik. dorang bersaudara. Iya, iya. Sehingga kenapa ini saya bisa sambung dengan apa yang Pak Plodo omong. Kenapa ada mata di Sumba Timur Sandi yang apa? Iya. Itu ingat Ina Manara. Ina Manara ini adalah Saudara kandung kita. saudara kandungnya kita punya nenek. Iya. Jadi dia minta lewat adat itu, jadi ada mata sana. Jadi kalau Oke. ngomong kaya, memang dia kaya. Iya. Tetapi kayaknya dia tidak akan tinggal sama kami turun ketiga, selesai sudah. Dia meninggal habis. Tinggal habis sudah. Oke, ya. Mungkin itu teman-teman bisa sedikit mendapatkan informasi tentang Kampung Radamata dan seperti apa ya silsilah dalam Kampung Radamata. Mungkin beberapa ya. Dan sebentar kita bisa lihat beberapa kondisi di wilayah kampung seperti yang tadi teman-teman sudah saksikan. Oke, ikuti terus channel kami ya. Oke deh teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan di vlog-vlog selanjutnya. Bapak Lodo, terima kasih Bapak, Bye-bye, Bapak see you Paulus. again. Oke. Makasih. Bye-bye. Ya, Terima kasih, Bapak Lodo ini sama-sama. adalah orang yang sangat gaul ya. Itu kalau sudah bicara Tidak bahasa tahu Inggris. tuh, hanya fleksibel, tidak statis, tapi fleksibel. Jangan kaku dengan keadaan. Ini kalau Bapak Lodo sudah ngomong bahasa Inggris ini sudah kacau dunia Jangan persilatan. hanya sedikit apa dapat ilmunya. Tidak sebanyak. Kalau kita banyak buat kita asli dari Inggris. Bahasa orang yang kita pelajari ya dapat sedikitnya. Oke lah, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Terima Bye-bye. kasih. See you Ayo, again. Bye, Maldini, Maldini. dadah Maldini. Ya, Maldini. Ya, Dino oke. Maldini, terima Bapak. kasih. Ya, ini kunjungan. juga Kita adalah masih di cucu YouTube dari ini. Ratu Radamata. Ya, Bapak Igi dari Wijewa, tapi ambil istri cucu dari Radamata. Ini saudara-saudara saya semua, keluarga semua. Oke. Ya, baik teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Demikian itu. Terima kasih.